Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 2 CPBI Perkembangan Peserta Didik. Kami ingin menunjukkan proses pembuatan media pembelajaran peserta didik yaitu mind mapping. Mind mapping atau pemetaan pemikiran adalah suatu metode untuk memaksimalkan pembelajaran atau potensi pemikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Metode ini diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, seorang ahli perkembangan potensi manusia dari Inggris. Adapun proses pembuatan serta alat dan bahan sebagai berikut. Alat dan bahan untuk membuat mind mapping yaitu yang pertama kalian butuh kertas HVS ukuran A3 atau kalau kalian nggak punya bisa diganti dengan buku gambar ukuran A3. Yang kedua yaitu spidol warna-warni kayak gini. Terus pensil, penghapus, dan yang terakhir yaitu materi yang akan dibuat. Nama saya Mutiara Kinanti, saya akan membahas proses pembuatan mind mapping. Pertama, mencari ide pokok atau topik utama materi. Yang kedua, buat banyak cabang yang berhubungan dengan topik utama. Yang ketiga, ada gambar subtopik dari topik utama, kemudian hubungkan dengan cabang-cabang yang sebelumnya. 4. Gunakan gambar dan warna yang sesuai saat membuat mind mapping. Buat subcabang dari topik-topik utama seperti ini. Lalu tulis inti dari subcabang tersebut, inti materinya. Lalu siapkan spidol berwarna. Lalu gambar dan sesuaikan warna tersebut. Saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang sudah saya buat, yang berisi tentang rangkuman-rangkuman dari unit-unit yang terdapat dari buku perkembangan peserta didik. Unit pertama yaitu hakikat perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa anak-anak, remaja, dan sampai dewasa. Unit kedua, karakteristik dan perbedaan individu. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor psikologis. Perbedaan individu menurut Landgren adalah menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Unit ketiga ada pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak. Perkembangan adalah hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi semua fungsi berperan penting. Ada unit keempat yaitu kebutuhan remaja. Terdiri dari kebutuhan organik, kebutuhan emosional, kebutuhan untuk berprestasi, dan kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Unit kelima ada pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Unit keenam ada pertumbuhan intelektual. Pertumbuhan intelektual merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul.
Perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Ada perkembangan bahasa dimulai pada awal kehidupan manusia. Dari bayi yang belum mengetahui tentang bahasa, tetapi begitu berusia 4 bulan, bayi bisa membedakan bunyi suara dan mulai mengoceh. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pembelajaran awal dimulai dalam rahim saat janin mulai mengenali suara dan pola bicara dari suara ibunya. Dan yang terakhir ada bakat khusus, merupakan kemampuan atau potensi khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Unit ke-7 ada perkembangan efektif, adalah proses perkembangan individu atau perubahan-perubahan internal untuk menjadi individu yang baik dan juga masyarakat sosial yang baik. Dan yang terakhir, ada penyesuaian diri remaja. Dari unit 8. Penyesuaian diri merupakan proses yang dialami seseorang yang berhubungan dengan tuntutan lingkungan terhadap sikap, perilaku, dan emosi individu, dengan keyakinan bahwa diri mampu untuk melakukannya. Dari Givani 2004. Sekian, terima kasih.